Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di konten keilmuan. Setelah kemarin kita membahas ilmu falak anggota tubuh, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya seperti hizib tazkir qulub. Tapi untuk hari ini saya akan membahas satu keilmuan yang ini bukan dari kitab, bukan pula ilmu pesantrenan, bukan pula ilmu pesantren salaf, bukan, tapi ini ilmu yang saya dapatkan dari seseorang di Jawa Timur. Ilmu ini konon katanya merupakan warisan dari salah seorang ulama. Salah seorang ulama yang mana ulama itu hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya. Ada yang ngomong meninggal, tapi makamnya banyak. Makamnya banyak dan itu bukan hanya ada di satu tempat, lebih dari 5 tempat. Itu. Ulama ini salah satu ulama paling misterius. Ulama yang memang jejaknya tidak ada sama sekali. Jejaknya nggak ada dari mulai makamnya, silsilah keluarganya nggak ada. Dan tidak ada yang tahu di mana ulama ini sekarang. Ada yang ngomong ulama ini masih hidup, ada yang ngomong sudah meninggal. Tapi kalaupun sudah meninggal, tempat pastinya makam ulama ini itu masih tidak diketahui. Makam yang pastinya itu di mana? Karena di tempat ini ada makamnya, di tempat ini ada makamnya, di Cirebon ada makamnya, di Pekalongan ada makamnya, di Demak ada makamnya. Lalu sebenarnya makam yang aslinya itu di mana gitu loh? Dan ini merupakan salah satu ulama yang paling misterius, ulama yang paling gimana ya? Bisa dibilang aneh karena nggak ada rekam jejaknya dari mulai kitab, literatur sejarahnya, silsilah keluarganya nggak ada gitu loh. Jadi cerita mengenai ulama ini ya hampir mirip-mirip dengan dongeng dan mitos lah, hampir mirip-mirip dengan dongeng dan mitos gitu loh. Tapi kalau disebut mitos, ya mana mungkin mitos, karena toh orang-orang banyak yang mengenal ulama ini gitu loh. Seperti misalkan saya sebut ulama B ini mitos, ulama B ini mitos, tapi ulama A yang hidup sezaman dengan ulama B ngomong bahwasanya si B itu ada. Bingung kan? Seperti misalkan begini nih, saya hidup tahun 1000, Anda hidup tahun 1000 ya. Orang-orang di tahun 2020 mereka meyakini bahwa Anda itu ada karena Anda makamnya ada, keluarganya ada, silsilahnya ada, peninggalannya ada, petilasannya ada. Itu Anda. Tapi rekam jejak saya tidak ada. Sehingga orang-orang di tahun 2020 bingung, si B itu, si Kusuma Said itu ada apa tidak. Mau menyebut tidak ada, tapi Anda ngomong ada gitu loh. Ngerti gak? Paham gak? Jadi seperti antara si A dan si B. Si B ini ada enggak? Mau ngomong si B ada, tapi peninggalannya nggak ada. Apa bukti keberadaan si B itu nggak ada sampai sekarang. Bukti otentik tentang keberadaan si B itu nggak ada. Tapi mau ngomong si B itu hanya mitos dan fiktif, mau ngomong seperti itu malah dibantah sama si A. Si A ini seorang ulama terkenal pada zamannya. A ini berkata bahwasanya B itu benar-benar ada. Bingung kan? Jadi seperti Anda ini punya saudara, ada misalkan namanya Herman dan Arif misalkan ya. Orang-orang tahun 2020 ngomong si Herman itu ada enggak sih? Kalau memang ada, makamnya di mana sampai sekarang? Nggak ada makam si Herman. Di sini ada yang ngaku makam si Herman, di sini ngaku makam si Herman, di sana ngaku makam si Herman. Terus makam yang asli dan otentik itu di mana? Nggak ada. Mau ngomong makamnya ada, tapi tidak ada yang pasti. Mau ngomong makamnya tidak ada dan mau ngomong si Herman ini fiktif, tapi si Arif ngomong bahwa si Herman itu ada. Si Arif ini tokoh yang keberadaannya sudah pasti, ada makamnya, ada peninggalannya, ada rekam jejaknya, ada silsilah keluarganya. Itu si Arif, ya itu si Arif. Tapi si Herman tidak ada rekam jejaknya. Saat kita mau ngomong si Herman itu fiktif dan mitos, si Arif ngomong
si Herman itu ada. Nah, bingung kan? Oleh karena itu, ilmu ini merupakan ilmu yang paling misterius. Kenapa paling misterius? Karena begitu saya mendapat ilmu ini dari orang Jawa Timur tersebut, orangnya ibaratnya tidak memberikan fungsi yang pasti mengenai ilmu ini. Oleh karena itu kan saya bingung, ini fungsi ilmu ini itu apa? Makanya saya buatlah satu tim 3 orang, Mas Sandi, ada Mas Kholil sama Kang Dade. Nah, 3 orang ini saya tugaskan untuk menjajal asma ini, ya, menjajal asma ini, gitu. Setelah dijajal asma ini ternyata ketemulah satu korelasi bahwasanya asma ini memiliki tuah yang kuat di bidang kerezekian dan pengasihan, gitu. Tapi selebihnya dari asma ini itu masih belum diketahui, karena setiap orang dapat mendapatkan power dan fungsi yang berbeda-beda tergantung dengan dirinya pribadi. Karena asma ini merupakan asma yang misterius. Fungsi yang paling jelasnya adalah kerezekian dan pengasihan. Selebihnya dari itu beda-beda, ada yang bisa begini, ada yang bisa begitu. Jadi fungsinya misterius, fungsi keseluruhannya misterius. Hanya baru ditemukan 2 fungsi saja yang memang sudah jelas, yaitu pengasihan dan kerezekian. Yang sisanya masih belum diketahui, sampai detik ini sekalipun belum diketahui. Jadi asma ini memang betul-betul sangat misterius. Asma ini merupakan asma peninggalan dari salah seorang ulama yang mana ulamanya sendiri misterius, gitu loh. Asma ini peninggalan si B nya sendiri misterius, gitu loh. Dan bukan hanya si B nya, ilmu yang diajarkan oleh si B ini pun sama-sama misterius juga. Tidak diketahui fungsi yang pasti mengenai ilmu ini, tapi ada 2 fungsi yang paling tajam di dalam ilmu ini. 2 fungsi tersebut adalah kerezekian dan pengasihan. Selebihnya Allahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, ini merupakan ilmu yang masih sangat luas, masih sangat leluasa untuk dikorek-korek, untuk diobservasi, untuk digali dan untuk dicari tahu. Oleh karena itu, sangat beruntung para pemilik asma ini, karena Anda para pemilik asma ini masih memiliki hak yang leluasa untuk observasi dengan ilmu ini. Mau dibawa puasa 40 hari silahkan, mau dibawa ziarah ke 40 makam silahkan, mau pakai buhur mahal silahkan, mau puasa mutih silahkan, karena tidak ada tuntunan khusus di balik ilmu ini. Anda observasi sepuasnya, Anda observasi semaunya, dan Anda gunakan sebaik-baiknya. Mau pakai buhur mahal, pakai buhur murah, mau coba amalkan ilmu ini sambil berendam, mau coba amalkan ilmu ini di gunung, mau coba amalkan ilmu ini di makam wali, mau coba amalkan ilmu ini di makam para nabi, silahkan, karena ilmu ini masih sangat misterius dan belum diketahui secara pasti kunci-kunci daripada ilmu ini. Saya pun masih menggali kunci-kuncinya, dan teman-teman yang lain pun masih menggali kunci-kuncinya, gitu loh. Karena ya itu tadi, ilmu ini sangat misterius, nggak bisa saya ngomong ilmu ini A, B, C, lawang saya sendiri belum mengetahui secara pasti kok fungsi ini, gitu. Maka dari itu, bagi teman-teman yang memang memiliki ilmu ini, amalkan dan gali ilmu ini secara mendalam, karena di dalam ilmu ini tersimpan banyak rahasia. Sekian, semoga Anda merupakan yang Allah jodohkan, yang Allah takdirkan untuk memiliki ilmu ini. Saya persembahkan Asma Siti Brit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.